Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Rohani Kristen pada siang hari ini. Kami berharap saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai sukacita dan perlindungan Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari baru dan kesempatan untuk bekerja hari ini. Ampuni segala kesalahan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan hari ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dan menguduskan. Tuhan juga yang pakai setiap hati, pikiran, tangan, kaki kami untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Engkau juga yang berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah memuliakan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan yang memampukan dan menjadikan kami terang melalui lingkungan tempat kami bekerja. Ya Aba Bapa kami, ya Tuhan, jikalau sebentar lagi, kami mau memulai aktivitas, kiranya Tuhan saja yang berkati dan lindungi kami. Kiranya kuasa dan Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami dari rumah hingga kantor dengan selamat, tak kekurangan apapun. Jaga hati kami dari segala pengaruh jahat. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu melimpah. Ampuni kami yang sering menyakiti hati-Mu. Kami bawa doa yang kurang sempurna ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Judul renungan kita hari ini adalah Mempermainkan Allah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 14 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya, tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur, sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan, Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam, seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel, sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 14 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, pertobatan membawa kita kepada kasih Allah. Jangan mempermainkannya dengan berlaku munafik. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Kondisi ini mengingatkan Yerobeam kepada Nabi Ahya. Dulu, Nabi Ahyalah yang memberitahu Yerobeam bahwa dirinya akan menjadi raja. Karena itu, Yerobeam ingin mencari Nabi Ahya supaya ia dapat mengetahui kehendak Allah. Yerobeam pun mengutus istrinya menemui Nabi Ahya. Yerobeam membutuhkan Allah. Namun, kondisi anaknya, juga ingatannya akan kuasa Allah tidak juga membuat hati Yerobeam terketuk untuk bertobat. Alih-alih takut kepada Allah, Yerobeam lebih takut jika perbuatannya diketahui orang Israel.
Karena itu, ia menyuruh istrinya menyamar. Malang, rencana Yerobeam gagal. Nabi Ahya yang buta pun tak dapat dikelabui oleh penyamaran istri Yerobeam. Allah telah memberitahukan segala sesuatu tentang rencana Yerobeam kepada Ahya. Juga nubuatan berisi penghukuman yang harus disampaikannya kepada istri Yerobeam. Tidak hanya kehilangan anaknya, Yerobeam harus rela kerajaannya jatuh ke tangan orang lain. Bahkan, Israel pun ikut kena hukuman. Tidak salah mencari pertolongan kepada Allah, namun, jangan pernah mempermainkan Allah dengan mencarinya dalam kemunafikan, hanya mau berkat-Nya saja. Melakukannya hanya akan berbuahkan kehancuran, sebagaimana yang dialami Yerobeam. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan tindakan semacam itu juga membuat orang lain turut berdosa. Alangkah baiknya jika setiap momen yang Tuhan izinkan terjadi menjadi cambuk bagi kita untuk datang kepada Allah dalam pertobatan, menyesali dosa, serta bertekad untuk selalu hidup dalam kehendak-Nya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas saudara pendengar seperti biasanya, dan saya harap berkat Tuhan melimpah ruah atas saudara pendengar dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Besarnya kasih dan perhatian Allah bagi umat-Nya. Lukas 12 ayat 32 berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Nas hari ini menyoroti besarnya kasih dan perhatian Allah bagi umat-Nya. Dalam ayat ini, Yesus memberikan penghiburan kepada para pengikut-Nya dengan mengatakan, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil." Pesan ini relevan bagi kita saat menghadapi ketidakpastian, kekhawatiran, atau tantangan dalam hidup. Terkadang, kita mungkin merasa seperti kawanan kecil di tengah-tengah dunia yang besar dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Allah Bapa, Sang Pencipta, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, telah memperhatikan kita dengan penuh kasih. Selanjutnya, Yesus mengungkapkan bahwa Bapa Surgawi telah berkenan memberikan kepada kita kerajaan-Nya. Ini adalah janji yang luar biasa. Allah tidak hanya menawarkan perlindungan dan kehadiran-Nya, tetapi Dia juga memberikan kepada kita bagian dalam kerajaan-Nya yang abadi. Dengan mengingat janji ini, kita dapat hidup dengan keyakinan dan ketenangan. Kita tidak perlu takut akan masa depan atau menghadapi tantangan sendirian, karena kita memiliki Bapa Surgawi yang memperhatikan kita dan memberikan segala yang kita perlukan. Ini mengajarkan kita untuk melepaskan kekhawatiran dan bergantung sepenuhnya pada Allah, yang memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Sebagai umat Kristen, mari kita hidup dalam kesadaran akan kasih dan perhatian Allah yang tak terbatas, dan percaya bahwa di tangan-Nya, kita aman dan diberkati dengan kehadiran-Nya dan janji-Nya yang tak tergoyahkan. Apa yang dapat direnungkan dari nas hari ini? Dari nas hari ini dapat direnungkan beberapa hal yang mendalam. Pertama, kekuatan dalam ketidakpastian. Ketika Yesus mengatakan, "Janganlah takut," Dia mengingatkan kita bahwa ketidakpastian dan kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan, tetapi kita tidak perlu terjebak olehnya. Kekuatan kita bukan berasal dari keadaan atau kendali kita sendiri, tetapi dari hubungan kita dengan Allah Bapa yang penuh kasih. Kedua, identitas kita dalam Kristus. Yesus menyebut kita sebagai kawanan kecil. Ini mengingatkan kita akan kerapuhan kita sebagai manusia, tetapi juga mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kita adalah milik Yesus Kristus. Sebagai pengikut-Nya, kita memiliki identitas yang diberikan oleh Kristus, yang memberikan arti dan tujuan yang mendalam bagi hidup kita. Ketiga, kasih Allah yang mencakup semua. Yesus menekankan bahwa Bapa Surgawi telah
berkenan memberikan kerajaan-Nya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa pemberian kerajaan-Nya bukanlah hasil dari usaha atau prestasi kita, tetapi kasih karunia Allah yang melimpah. Ini adalah anugerah yang luar biasa dan mengajak kita untuk hidup dalam syukur dan pengabdian kepada-Nya. Keempat, keutamaan kerajaan Allah. Dalam konteks ayat ini, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah hal yang paling berharga dan utama dalam hidup kita. Memprioritaskan kerajaan-Nya berarti mengutamakan hubungan kita dengan Allah, serta mengikuti kehendak-Nya dalam segala hal. Ini mengajarkan kita untuk melepaskan kepentingan duniawi dan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Karena itu, dengan renungan ini, kita diingatkan untuk hidup dalam ketenangan dan kepercayaan kepada Allah, mengetahui bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih yang memimpin dan menyertai kita dalam setiap langkah hidup. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini kami bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan sesama kami umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan kepada saudara terkasih. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Segala sesuatu yang di luar dari ajaran gereja dan tidak mengandalkan Yesus sebagai arah keselamatan adalah ajaran sesat. Hanya Yesus keselamatan yang sejati dan abadi. Tidak ada di luar Yesus yang sanggup memberikan keselamatan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua. Biarlah tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang berikutnya. Saudara rohani Shalom. yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini,
Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.